jam, tapi dia tahu ini jam 9. Ini udah malam, nggak bisa mekar dia. Nah, pemahaman inilah kemudian yang memudahkan kita untuk mengerti ternyata Tuhan ada di mana-mana di setiap ciptaan. Karena setiap ciptaan itu adalah wujud dari pengetahuan. Manusia ketika dikupas, tubuhnya saja dikupas itu bertahun-tahun tidak habis-habis. Sampai sekarang pun dunia kedokteran tidak pernah berhasil selesai mengupas tubuh manusia. Dunia psikologi tidak pernah berhasil tuntas mengupas pikiran manusia. Karena pikiran manusia, tubuh manusia itu adalah wujud dari sang kecerdasan semesta, tak terbatas. Sehingga betapa lama pun kita mengupasnya tidak akan pernah berhenti. Karena tidak akan ada ujung dan awalnya. Itu sebabnya simbolik yang Aji Saraswati itu kemudian, ini gambar, ini kebetulan berkah, ada teman kasih berkah. Yang Aji Saraswati itu kemudian salah satu tangannya, ada tangan 4 tangan. Salah satu tangannya itu menggenggam genitri, tasbih, rosario. Sebuah pesan bahwa pengetahuan itu tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Itu juga mengingatkan kita supaya jangan pernah berhenti belajar, atau jangan pernah merasa diri sudah sampai ke titik akhir pengetahuan. Karena akan selalu ada bagian yang tidak kita ketahui. Ini artinya apa? Ketika kita belajar, jangan pernah sudah merasa tahu segalanya. Itu pesan dari Genitri. Kemudian satu lagi dia membawa lontar. Lontar itu daun rontal yang ditulisin sastra. Sebuah pesan bahwa pengetahuan itu ada di dalam kitab-kitab suci tertulis. Daun rontal itu sendiri adalah daun dari pohon rontal. Sebuah pesan bahwa ada pengetahuan yang tertulis dalam bentuk tulisan, ada pengetahuan yang tak tertulis. Jadi ada orang mengaji buku, ada orang mengaji alam. Alam semesta besar boleh, alam semesta kecil boleh. Makanya ada pelajaran tentang mengaji diri. Menemukan pengetahuan di dalam diri. Karena bahasanya Nabi Muhammad, dia yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Jadi ceritanya adalah setelah kita tidak bisa melihat diri kita melihat keluar. Betapa hebatnya. Burung-burung segitu saja sudah luar biasa hebatnya. Bayangin tubuh kita yang merupakan segalanya. Burung-burung bisa terbang dengan sayapnya, manusia bisa terbang dengan pikirannya. Manusia bisa terbang dengan pikirannya. Dia bisa menggunakan pikirannya untuk menciptakan pesawat terbang, atau dia bisa menggunakan pikirannya untuk pergi kemana saja, bisa terbang kemana saja. Kalau mau melakukan out of body experience, kita bisa terbang kemana saja. Kita bisa memantau sebuah tempat, itu bisa. Termasuk jadi pawang hujan. Ya. Nah, kalau ikan-ikan bisa menyelam dengan siripnya, manusia bisa menyelam dengan menciptakan sirip. Dia bisa menyelam juga dengan menciptakan alat selam. Kalau citah bisa lari dengan kecepatan luar biasa mengalahkan manusia, tapi manusia kemudian bisa menciptakan alat untuk membuat dia bisa berlari kencang, lebih kencang dari citah dan pelari-pelari darat lainnya. Nah, itu hebatnya pikiran manusia. Nah, jadi dari situ kemudian kita paham betapa DNA manusia itu adalah kumpulan kecerdasan yang luar biasa, yang harusnya kita eksplor untuk memahami Tuhan di jalan pengetahuan. Nah, kalau apa yang saya sampaikan barusan itu benar-benar kemudian membuka sebuah wawasan di dalam, besok-besok boleh amati pohon, boleh amati bunga-bunga. Kalau ingin tahu rasa, itu kan pengetahuan tadi. Kalau ingin tahu rasa seperti apa, amati daun-daun, amati pepohonan, amati keindahannya sampai bertemu rasa. Ciri-cirinya apa? Kapan bisa menangis melihat dedaunan, menangis melihat bunga-bunga, karena melihat sang pencipta bekerja di dalamnya. Itu pengalaman yang tidak akan banyak dialami orang-orang, karena kalau orang-orang tidak pernah melihat pengetahuannya, dia tidak tahu. Tanpa pengetahuan dia tidak tahu. Karena tidak tahu maka dia pikir bunga ya bunga,
bunga ya bunga, batu ya batu, rumput ya rumput. Tapi begitu dia melihat kedalamannya, itulah pengetahuan yang diam itu, yang sering disebut sebagai siwa teaching in silence. Siwa teaching in silence. Kalau siwa adalah Tuhan, ada kecerdasan. Kecerdasan itu mengajar dalam diam. Tapi telinga yang peka bisa membaca, mata yang peka bisa membaca tulisan. Misalnya ada rumputan. Apa yang dibaca oleh rumputan ini? Rumputan ini mungkin sederhana. Orang-orang mungkin kasihan, kamu kasihan ya terlahir sebagai rumput, tak pernah tinggi, bisa melihat langit lebih tinggi lagi. Tapi kemudian rumput berpesan, sekalipun aku tidak pernah tinggi, tetapi pada musim angin kencang, tak pernah ada rumputan yang lepas rontok oleh angin. Kebanyakan sekarang ini orang mencari kebenaran dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Bagaimana caranya menemukan kebenaran dengan mencari-cari kesalahan? Akhirnya yang kita temukan adalah marah-marah. Karena kita tidak ingin disalahkan, maka kita menyalahkan orang lain. Orang lain juga tidak ingin disalahkan, maka kita berkelahi. Ini kemarin ada cerita bagus kita ngobrol kemarin. Bayangkan suatu ketika kita jalan santai, naik motor santai, tiba-tiba ada yang ngebut, nyerempet kita, sampai kita goyang, diserempet. Saking jengkelnya kita kejar orang itu, karena kita memiliki sebuah pertanyaan. Itu maksudnya apa main serempet, ngebut pula di jalanan seperti ini? Kita mempunyai pertanyaan kan? Ngapain dia ngebut? Main serempet pula. Ketika pertanyaan kita tidak terjawab, pertanyaan itu membentuk tanda kosong, tapi tidak ada isinya. Baru kosong, tanpa isi pemahaman. Kurang ajar ini, bereaksi ego kita. Pikirannya aku nggak bisa ngebut, pikirannya aku bisa diperlakukan seperti itu. Akhirnya kejar, kejar. Karena kita kebetulan jago naik motor juga, kejar. Akhirnya dapat. Kita pepet orang itu ternyata masih anak muda, ketakutan. Kamu maunya apa sih? Main selebet ngebut di jalanan, marah-marah, kita bereaksi ego kita. Akhirnya dia minta maaf. Pak, maaf, saya terpaksa harus ngebut dan saya sudah gelisah ini. Saya mendapat telepon dari rumah saya bahwa kondisi ibu saya kritis. Setelah kita tahu yang tadinya kosong tanpa pengetahuan dan tahu bahwa dia ngebut dengan situasi kritis, situasi dia harus cepat-cepat sampai di rumah, kira-kira masih bereaksi tidak ego kita? Besar kemungkinan ego kita akan teredam sendiri. Ya, maaf, cepat-cepat tapi hati-hati. Kemarahan kita seketika hilang, tidak mungkin menjadi dendam. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa mengejar anak muda itu yang ngebut menyerempet kita nggak bisa mengejar. Mungkin sampai di rumah kita masih ingat, kurang ajar anak itu, nanti dia kena karmanya, aku akan mendoakan segala macam. Nah, kita nggak tahu. Kita mendoakan nanti kamu akan karena karma, kamu akan diserempet orang dan kamu jatuh bla bla bla, saking marahnya. Tapi setelah kita tahu orang itu ngebut gara-gara situasi darurat orang tuanya, muncul tidak doa kutukan seperti itu? Kira-kira. Nah, inilah pentingnya pengetahuan. Pengetahuan yang tidak mengisi kekosongan merupakan pertanyaan. Jadi kalau perut kosong itu kan sama dengan perut yang tak terisi. Pikiran kosong, pikiran yang tidak terisi oleh pertanyaan, terisi oleh jawaban, sehingga tidak ada pemahaman. Tapi kapan kita ketemu kosong yang berisi pemahaman yang lalu terbaca sebagai O, maka kita menemukan kuncinya, kunci untuk mencapai kesadaran. Karena O is the key. Okay. Karena O is the key. Kalau sudah O paham, okay. Sebelum O-nya berisi pemahaman, kita tidak ketemu kunci pembuka hati kita untuk empati kepada orang lain. Di sini pentingnya pengetahuan. Ya, karena pentingnya pengetahuan itulah kemudian malam ini kita berterima kasih kepada pengetahuan itu sendiri, karena sudah membimbing kita, dan kita sendiri adalah wujud-wujud pengetahuan itu yang bisa kita baca sendiri atau dibacakan oleh orang lain. Dan bagi mereka yang sekali lagi saya ingin,
Bagi mereka yang saat ini barangkali hidupnya pernah mengalami kegelisahan, kekecewaan pada kehidupannya sendiri, kenapa hidup saya begini berat dan seterusnya, penuh penderitaan dan seterusnya. Jangan lupakan diri kita masing-masing jauh di masa lalu ketika pertama kali dilepaskan oleh ayah kita sebagai sel sperma yang hanya punya waktu hidup 3 hari. Kalau tidak ketemu jodoh 3 hari mati. Sudah berat hidup kita ya sebagai sel sperma kecil, tidak punya otak, hanya punya ekor. Energi kita sangat sedikit. Dan lalu kita harus menembus jalan masuk ke rahim ibu. Ya, jalan masuk ke rahim ibu itu penuh dengan bakteri, penuh dengan lendir-lendir yang membuat kita bisa susah berenangnya. Pas tiba di leher rahim ibu, kita ketemu jaring-jaring yang kita harus bisa menyeriup. Betapa beratnya perjalanan hidup kita hanya untuk ketemu jodoh. Setelah akhirnya lewat, masuk kita ke dinding rahim ibu, bertemu lagi, sudah gelap, bertemu lagi kita dengan 2 pilihan. Ini ke kanan apa ke kiri? Sel telur itu ada di kanan apa di kiri? Kita nggak bisa lihat, nggak punya mata. Tapi apa yang kemudian kita gunakan? Perasaan, chemistry. Feeling saya mengatakan, chemistry saya mengatakan, sel telur ibu, benih ibu ada di sini. Akhirnya belok ke depan. Akhirnya sudah belok, bersaing lagi dengan banyak orang. Banyak sel sperma yang lain, ada 300 juta sel sperma lain yang kita lawan. Karena sekali sel telur itu ditembus oleh sel sperma, dia akan menutup dirinya, menutup pintu hatinya untuk jodoh-jodoh yang lain. Akhirnya yang terjadi, yang lainnya mati terbengkalai, yang berhasil tembus. Dan syukurnya setelah berhasil tembus, dia melalui lagi proses panjang, sampai kemudian terlahir. Sampai kemudian sudah terlahir, mengalami proses kritis melewati kehidupan, sampai tiba di usia saat ini. Diri gitu misalnya, maka dia berdiam di sini, mencoba untuk memberitahu bahwa dia mengalami penyesalan, atau mungkin dia dengan kematiannya yang dilakukan dengan cara tidak benar, yang menyebabkan kesedihan pada orang-orang yang dia tinggalkan. Nah, orang-orang tidak melihat dia, tapi dia melihat kesedihan itu. Dan di dalam alam sana ketika dia sudah memasuki kembali kesadaran rohnya, dan dia melihat kebenaran, di situ dia melihat kesalahannya, kesalahan dengan melakukan tindakan bunuh diri. Lalu dia menyesal oleh akibat dia mengetahui yang benar, menyesallah dia oleh tindakannya dia. Dan dia menyesal telah meninggalkan kesedihan pada orang-orang, maka dia membenci hal itu. Ada kalau dia mati karena dibunuh orang, melekat kepada kebenciannya atas kematiannya yang terpaksa karena dibunuh orang. Melekat juga. Atau juga dia bisa melekat kepada cintaannya kepada orang-orang, tidak tega meninggalkan orang-orang. Dalam situasi seperti itu apa yang terjadi? Melekatan itu bertambah parah kalau di bawah itu juga melekat kepada dia. Jadi ada 2 kabel yang melekat. Kemelekatan ini kepadanya dan kemelekatannya kepada ini. Nah, itu sebabnya ada jalan yang dilakukan di Hindu, melepaskan kemelekatan orang-orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Upacaranya disebut Mampepegata. Jadi keluarga semua yang merasa awalnya sedih ditinggalkan, lalu melakukan upacara Mampepegata. Pernah lihat itu? Sama di tempat lainnya. Mampepegata membelakangi lalu, gitu. Jadi berjalanlah di belakangku, berlalulah. Dan ketika sang ruh itu melihat sebuah kebenaran bahwa mereka tidak lagi merasa kehilangan, ada bagian yang hilang, tinggal dirinya sendiri, mampu tidak melepaskan kemelekatan dirinya kepada bumi. Dan dibantulah kemudian kemelekatan dia kepada bumi ini dibantulah dengan upacara yang disebut pangentas. Pegat, angen, taslah lepas kemelekatannya terhadap cinta. Tirte pangentas, tiup pangentas, potong. Jadi kemelekatan dari sini kepadanya dan kemelekatannya kepada sini dilepaskan. Setelah itu kemudian dibakarlah pula tubuhnya, sehingga ketika dia tidak lagi melihat tubuhnya yang tadi dia sangat cintai,
sudah tidak ada harapan lagi. Sama dengan HP yang jatuh di jalanan, kalau jalanannya sepi, jatuhnya bagus, kita ambil balik lagi. Tapi kalau jatuhnya di jalan bypass, sudah jatuh di lintas truk, hancur, mungkin kita tidak balik lagi, hancur lebur. Itu sebabnya dalam ilmu kematian di Bali, dalam kitab sucinya disebutkan, begitu ada orang meninggal, basmatam sarira, bukan tubuhnya, bisa diperabukan lewat kubur, bisa diperabukan lewat HP, basmatam sarira, sehingga kemelekatannya hilang. Ada bagian yang disebut tali perak yang menghubungkan dia dengan rohnya hilang, sehingga roh itu tidak lagi terhubung dengan lapisan terluar yang disebut anamaya kosa, lapisan tubuh. Dan dia hanya pulang tapi membawa 4 lapisan lainnya, yang orang Bali kemudian menyebutnya kajang. Ada kajang kawitan, kajang ini, kajang itu, terakhir kajang banjar. Nah itu dilepaskan, dibakar juga itu. Kajang itu adalah lapisan-lapisan maya. Prana maya kosa, mano maya kosa, wijnana maya kosa, dan ananda maya kosa. Prana maya kosa adalah lapisan energi. Kalau seseorang pulang dengan energi kemarahan, energi kesedihan yang berlebihan, maka energi itu akan menemukan energi-energi yang setara dengannya. Kalau dia ketemu dengan roh-roh yang juga gentayangan karena hal yang sama, dia bertemu. Burung-burung mencari kawanan sejenis. Roh-roh yang pulang dengan energi kemarahan, dia bertemu. Mungkin akan diajarkan oleh roh-roh seperti itu, bagaimana menggunakan energi kemarahannya untuk mindahin gelas, mindahin ini, mindahin itu, tetap terhubung pada manusia. Tapi begitu energinya kembali normal, hilang. Energi itu badan cahaya. Badan anamaya kosa dibakar dengan api, tinggallah badan energi prana. Prana itu energi, energi cahaya, cahaya itu warna, warna itu simboliknya bunga, bunga itu jadi sekat, sekat dibakarlah, sekat berdua hilang. Tubuh anamaya kosa dibakar, energinya dibakar dalam bentuk sekat, tinggallah kemudian pikirannya, mano maya kosanya. Supaya mano maya kosanya, pikirannya ada pikiran jelek, pikiran ini, pikiran itu, kembali menjadi pikiran yang hening. Mana doya hening, mana itu pikiran, sudah jernih kembali pikirannya, tidak ada ini. Tinggal wijnana maya kosa, lagi 2 lapisan. Wijnana maya kosa. Wijnana maya kosa itu adalah lapisan pengetahuan. Dia penuh dengan pengetahuan-pengetahuan kebenaran yang didapatkan di bumi-bumi oleh karena keterbatasan. Supaya meningkat pengetahuannya, wijnana maya kosanya, diajaklah dia belajar di sana lewat upacara mengajar, belajar kepada para dewa, sehingga dicerahkanlah dia oleh cahaya pengetahuan. Berubahlah wijnana maya kosanya yang tadinya kebenaran lebur menjadi murni kembali. Tinggal ananda maya kosa, kebahagiaan. Supaya kebahagiaannya tadinya dia berpikir bahwa mati itu yang bahagianya adalah surga. Surganya ada baby guling, padahal dia vegetarian, stres juga. Akhirnya supaya bahagianya ananda maya kosanya kembali. Dia mengalami penyatuan dengan Tuhan yang merupakan sumber kebahagiaan abadi, Sat Chit Ananda. Maka digabungkanlah dia bersama Tuhan yang mengisi ruang kosong. Maka dia ditempatkan di roh, tinggi hana di roh. Karena ditempatkan dia di ruang kosong, maka dia menyatu dengan yang mengisi kekosongan atau Sang Maha Purusa. Kalau sudah menyatu dengan Sang Maha Purusa, maka ananda maya kosanya yang bahagia oleh ini, bahagia oleh itu, langsung hilang menjadi Sat Chit Ananda. Proses yang dilakukan di upacara-upacara. Tapi kemudian ada lagi ajaran yang mengatakan diajarkan tentang ikang dharma ngaranya mare marga ing sorga. Jadi hanya kebenaranlah yang mengantarkan kepada surga. Tapi karma wasana juga membawa ke situ. Nah, tapi itu tergantung lagi kembali kepada sudah didoakan sedemikian rupa, tetapi sang ruh tetap memiliki yang disebut kehendak bebas,
free will. Seberapapun upacara dilakukan, selama dia merasa masih ingin kembali ke dunia untuk menuntaskan pengalaman-pengalaman pelajarannya, maka dia akan memilih terlahir kembali. Memilih terlahir, menuntaskan pelajaran-pelajaran yang dulu dia belum selesaikan. Dan kebanyakan tempat dia belum selesai pelajaran karmanya ada di dalam keluarga. Makanya sal luas senang sini ada yang ngiri nasi, tidak ada dong ini bekas. Ya kan? Belum pernah orang di luar negeri yang ngirim nasi kembali, walaupun dulu dia rumahnya banyak dikunjungi turis karena ngelah pensiun. Kenapa? Karena banyak pelajaran karmanya belum selesai di urusan keluarga. Ketika mau bersuami istri tidak beres, ketika jadi orang tua ada